Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus meningkat jelang Natal dan Tahun Baru. Saat ini penumpukan penumpang tidak terjadi lagi. Penumpukan penumpang sebelumnya diduga terjadi karena kurangnya koordinasi dan kesiapan pada lokasi karantina. Beberapa calo diduga menawarkan karantina kesehatan di hotel seharga 19 juta rupiah per orang. Penumpang karena fasilitas isolasi telah ditambah. Pemerintah menambah lokasi karantina di Rusun Nagrak, Kalideres, dan Asrama Haji Pondok Gede. Sebelumnya RSDC Wisma Atlet belum digunakan sebagai lokasi karantina karena masih lockdown hingga 23 Desember 2021. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Hanil Revalino dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Renat, bisa Anda sampaikan dari pantauan Anda seperti apakah? Apakah benar di sana sudah tidak terjadi penumpukan penumpang? Iya, selamat siang, Ronaldo dan juga pemirsa. Memang memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, biasanya kita melihat bahwa kedatangan warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia tentunya ini mulai meningkat. Dan untuk dalam beberapa minggu ini memang terjadi peningkatan, yaitu di mana pihak Satgas Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada setidaknya 3.000 kedatangan per hari. Namun untuk hari ini memang mengalami penurunan, yaitu di angka 2.841. Dan seperti yang kita ketahui memang dalam beberapa waktu pula terjadi penumpukan antrian untuk khususnya bagi WNI yang hendak dikarantina, mengingat kebijakan karantina ini harus dilakukan bagi mereka yang baru saja pulang dari luar negeri. Dan akibat ketidaksiapan beberapa fasilitas isolasi terpusat, penumpukan ataupun antrian masyarakat yang baru saja kembali dari luar negeri ini terlihat di Soekarno-Hatta. Namun kini dapat saya sampaikan bahwa antrian panjang dari WNI yang baru saja pulang dari luar negeri tidak terlihat lagi, di mana pihak Satgas mengatakan kini mereka sudah mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Salah satunya adalah seperti mempersiapkan ataupun menambah beberapa fasilitas isolasi terpusat, di mana ada beberapa fasilitas isolasi yang ditambah seperti dibukanya Rusun Nagrak, lalu ada beberapa rusun di Kalideres dan juga persiapan untuk membuka asrama haji Pondok Gede Bekasi yang juga nantinya diharapkan bisa menampung warga negara Indonesia yang hendak melakukan karantina. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Dan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Letkol Agus Listiono. Hari ini tanggal 22 Desember 2021 agak mengalami penurunan sedikit. Hari ini berjumlah 2.841 orang yang masuk di Terminal 3 Soekarno-Hatta ini dan 22 flight. Insya Allah tidak akan mengalami penumpukan lagi karena kesiapan Wisma sudah ready semuanya, Wisma Nagrek, dan ada cadangan rusun yang ada di Kalideres, dan ada lagi dipersiapkan juga asrama haji di Pondok Gede. Di samping itu ada dibuka Terminal 2 untuk pesawat Turkish dan pesawat Malindo. Dan rencana juga akan dibuka masuk dari Bandara Juanda. Ya, Rolando dan juga pemirsa, selain dengan penyiapan ataupun pembukaan tempat-tempat baru yang memang nantinya diharapkan bisa menampung warga negara Indonesia yang hendak melakukan karantina, dari pihak Satgas juga bersama dengan Angkasa Pura II juga melakukan beberapa penyesuaian. Seperti agar kedatangan internasional tidak terlalu menumpuk di Terminal 3, pihak AP2 membuka Terminal 2 untuk beberapa maskapai agar nantinya kedatangan warga negara Indonesia ini bisa diurai
dengan baik. Selain itu juga dari pihak Satgas mengatakan mengingat pintu masuk kedatangan internasional ke Indonesia hanya melalui Soekarno-Hatta, rencananya untuk beberapa tempat lagi, salah satunya adalah Bandara Juanda di Surabaya juga rencananya akan dibuka agar pintu kedatangan internasional di Indonesia ini menjadi lebih banyak dan tidak terjadi penumpukan di hanya satu bandara saja. Rolando. Iya, selanjutnya Renat, ini bagaimana mekanisme karantina bagi para penumpang yang baru saja melakukan perjalanan internasional dan tiba di Jakarta saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang kebijakan karantina ini adalah wajib bagi seluruh warga Indonesia yang baru saja tiba di Indonesia, yang baru saja pulang dari luar negeri, di mana ada kebijakan karantina untuk negara, maksudnya untuk WNI yang baru pulang dari 11 negara yang terpapar Omikron, yang tertera dalam surat edaran harus melakukan karantina 14 hari, sementara itu di luar 11 negara tersebut hanya melakukan karantina selama 10 hari, di mana proses mekanismenya adalah memang melalui pendataan bagi WNI yang baru datang dan dilihat kategorinya, di mana perlu diketahui pula bahwa fasilitas karantina, khususnya karantina yang tidak berbayar ataupun gratis, ini tidak semua diberikan kepada WNI yang baru saja tiba di Indonesia. Ada 3 kelompok yang diberikan fasilitas karantina gratis, yaitu bagi warga negara Indonesia yang memang bekerja di luar Indonesia, dalam hal ini berstatus TKI, lalu kedua pelajar yang baru saja kembali studi dari luar negeri, yang ketiga adalah ASN ataupun aparat yang baru saja berdinas dari luar negeri. Jadi perlu diperhatikan bahwa hanya 3 kelompok ini saja yang diberikan fasilitas karantina gratis. Di luar kelompok itu masyarakat harus melakukan karantina secara mandiri di hotel-hotel yang sudah disertifikasi oleh pihak Satgas dan harus mengeluarkan biaya sendiri tentunya. Dan hal ini perlu dicermati agar saat tiba di Indonesia sudah mengerti bahwa aturan-aturan karantina yang kini diberlakukan harus dipatuhi dengan baik. Rolando. Baik, Renat, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Hanil Revalino langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.